Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, beramal, berbagi info kebaikan buat yang lain. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman ya. Hitung-hitung beramal, simpel saja. Oke, kita bareng-bareng menyadarkan orang lain untuk ikut belajar mengenal bisnis saham yang seharusnya seperti apa. Oke, buat teman-teman yang masih baru masuk di Etetek, kalau teman-teman bingung mulai belajar dari mana, silakan nanti teman-teman lihat video ini ya, langkah belajar dari awal. Nanti di situ ada list video-video yang perlu teman-teman pelajari dari awal. Silakan nanti teman-teman lihat. Oke. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Yahoo Finance, tapi saya pakai versi Android. Versinya juga versi vertikal ya, bukan horizontal. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis teknikal bahkan cuma dengan handphone teman-teman, dengan Yahoo Finance ini. Oke, ini biar semuanya bisa paham, saya mulai dari awal saja. Kita ke Google dulu, kita ke browser, teman-teman ke browser, terus klik di Google-nya, teman-teman cari Yahoo Finance. Nanti teman-teman akan dibawa masuk ke sini, kita klik bagian Yahoo Finance-nya. Nah, teman-teman akan masuk ke sini. Di kolom pencarian Yahoo Finance ini, buat awal kita cari misalkan BBRI saja, BBRI. Kalau di Yahoo Finance, untuk saham-saham yang ada di IDX ada tambahan .jk di belakangnya. Jadi nanti teman-teman tambahkan .jk, terus klik di linknya. Nanti teman-teman dibawa masuk ke halaman penjelasan tentang saham BBRI ini. Kalau teman-teman mau masuk ke grafiknya, teman-teman klik bagian full screen-nya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke grafik dari BBRI. Kalau teman-teman mau merubah, misalkan tidak mau ceknya bukan BBRI, teman-teman klik di kolom tulisan BBRI JK-nya. Teman-teman bisa misalkan mau lihat apa namanya, adro.jk, misalkan mau lihat saham adro, teman-teman tulis adro.jk terus diklik. Nanti dia akan ganti menampilkan chart dari adro. Nanti setelah itu teman-teman bisa seperti itu ya. Nanti sebenarnya setelah settingan Yahoo Finance ini lengkap, teman-teman tidak perlu nambahin indikator-indikatornya lagi sebetulnya. Tapi saya akan jelaskan dulu di sini. Ini kan grafiknya masih pakai line ya, grafiknya garis ya. Kalau teman-teman mau rubah, teman-teman klik di bagian bawahnya. Ininya di mana? Oh, ini di bagian bawahnya, ini line ini kita ganti jadi candle. Nah, sekarang tampilannya jadi candle. Kalau nanti saya coba screenshot dulu, saya coba jelaskan dulu ya. Sebentar. Oke, saya screenshot dulu. Ada yang perlu saya jelaskan di sini. Di bagian ini yang bawah ini, itu bagian teman-teman bisa lihat ini sebagai volume transaksi yang terjadi. Semakin tinggi garis menunjukkan semakin tinggi volumenya. Kalau garis hijau itu volume pembelian,
Kalau garis merah itu volume penjualan. Jadi dalam satu hari itu, rentang satu hari lebih banyak penjualan, dan total penjualannya bisa teman-teman lihat dari ketinggian garis yang terjadi di situ, yang ada di situ ya. Itu, nah ini sedangkan garis ini itu area pergerakan harga dari sahamnya selama satu hari, karena ini grafik one day. Kita balik ke sini lagi. Di sini kalau teman-teman mau merubah apa namanya dari grafik yang harian jadi mingguan, teman-teman klik di sini. Ini ada one day. Ini berarti grafik hariannya, pergerakan harian dari saham Adro. Kalau mau lihat mingguannya berarti yang week, teman-teman dapat grafik mingguannya. Plus di bawahnya line volume, garis volumenya juga berubah. Teman-teman bisa mencermati itu. Jadi kalau teman-teman pengen tidak terjebak sama permainan bandar, coba cek juga pergerakan harga bukan cuma di one day saja, tapi cek pergerakan harga di mingguannya. Pergerakannya seperti apa, sebenarnya arah market maunya kemana, plus sama bulanannya kalau mau. Biasanya saya cuma pakai harian sama mingguan sih ya. Saya balikan ke yang harian dulu. Nah, ini grafik harian dari saham Adro. Kalau teman-teman mau menambahkan indikator, karena indikator yang penting itu kan paling enggak kita harus punya stokastik. Berarti kita perlu tambahkan stokastik. Terus ada juga indikator Bollinger Band, berarti kita perlu tambahkan indikator Bollinger Band. Nah, untuk menambahkan indikator di bagian kiri kanan atas itu ada tanda plus, teman-teman klik. Nah, teman-teman klik di bagian add indikator ini. Klik di bagian add indikator. Teman-teman tinggal pilih yang mana yang mau teman-teman tambahkan. Saya mau tambahkan Bollinger Band dulu, oke? Saya tambahkan Bollinger Band. Di sini ada pilihan. Teman-teman pengennya seperti apa? Kalau ini saya tambahkan dulu ya. Tampilannya akan seperti ini. Ini garis Bollinger Band-nya kuning, terus merah-merah, yang band median di tengah-tengahnya apa namanya, orange. Saya coba tambahkan dulu, oke? Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa mengedit ini dengan klik bagian tulisan Bollinger Band ini, diklik saja. Kalau saya biasanya tidak pakai fillnya saya hilangkan. Terus warnanya saya ganti aja, saya suka yang hitam, oke. Yang ini juga hitam aja, saya ganti. Yang ini hitam juga, oke. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi candle sekarang sudah dilengkapi dengan indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band ini sebagai indikator buat teman-teman untuk menganalisis apakah saham sudah. Jadi area pada Bollinger Band ini, Bollinger Band atas sampai Bollinger Band bawah itu adalah area penerimaan harga suatu barang. Di sini kan berarti saham. Penerimaan harga suatu saham oleh pasar, harga terendahnya biasanya diterima di harga berapa, harga tertingginya biasanya diterima di harga berapa. Pada saat saham menyentuh Bollinger Band atas, maka dia akan merubah, Bollinger Band-nya akan berubah, garisnya akan, bentuknya akan berubah, melebar biasanya kalau sampai menembus ya. Jadi area Bollinger Band-nya menjadi melebar karena batas bawah dan batas atasnya menjadi berubah. Jadi ini bisa jadi acuan teman-teman. Biasanya kalau saham sudah menembus batas atas Bollinger Band, terus menembus sampai pada suatu titik, dia akan balik lagi ke garis Bollinger Band-nya lagi. Begitu juga kalau menembus garis Bollinger Band bawah. Makanya kalau saya sering bilang, amati saham-saham yang berada di garis BB bawah. Bollinger Band biasanya disebut BB ya.
Amati saham-saham yang ada di garis BB bawah untuk ngambil saham yang under value. Posisinya bila kalau di Bollinger Band bawah, BB bawah, itu berarti sahamnya secara harga pasar, kita berpikir di harga penerimaan pasar, dia berada di harga titik terbawah. Maka kita bisa berharap suatu saat dia bakalan naik sampai menyentuh batas atas Bollinger Band-nya sebagai titik take profit optimum pertama yang mungkin bisa kita dapatkan, ya. Jadi itu salah satu indikator yang patut teman-teman tambahkan. Terus ada indikator lain lagi, kita tambahkan indikator lagi. Ada indikator namanya ADX. Kita bisa cari indikatornya di sini. ADX. Ini sebetulnya indikator tren. Jadi kita bisa melihat tren pergerakan harga dengan indikator ini. Saya tidak merubah apa-apa ya di indikator ADX ini. Saya add saja. Nah, di bawah ini ada indikator, sudah ditambahkan indikator ADX. Garis hijau ini biasanya kalau dia berada di atas, di indikator ADX ini, kalau garis hijaunya ada di atas, itu berarti dia dalam posisi momen bullish atau dalam pergerakan naik. Kalau garis hijaunya ada di atas, kalau garis merahnya ada di atas, itu biasanya dia dalam kondisi momen bearish atau terjun. Kalau garis hijau di atas itu dalam momen naik atau up. Kalau garis merah yang di atas berarti dia dalam momen down atau turun, ya. Jadi kita bisa melihat momennya sedang naik atau turun dengan melihat indikator tren yang ada di ADX ini. Ini indikator kedua yang saya tambahkan. Tapi saya biasanya menambahkan juga indikator stokastik. Stokastik itu salah satu indikator umum yang biasanya dipakai. Saya tambahkan stokastik. Saya tambahkan stokastik. Saya juga nggak merubah apa-apa ya, saya add langsung saja. Nah, di bawahnya sudah ada indikator stokastik. Kalau indikator stokastik itu simpelnya seperti ini. Kalau garis hitam ada di bagian atas, terus garis merah ada di bawah, dia biasanya berarti momennya sedang up, sedang naik atau bullish. Nah, kalau garis merahnya yang ada di atas, biasanya dia momennya sedang down atau bearish, terjun. Gampangnya seperti itu. Titik pertemuan antara garis merah dan garis hitam pada stokastik ini menunjukkan titik perubahan arah dari tren. Jadi misalkan awalnya trennya naik, terus dua garis ini bertemu, garis hitam sama garis merah bertemu, maka trennya akan berbalik turun kalau awalnya naik. Kalau pertemuannya awalnya turun, terus garis itu bertemu, dua garis stokastik ini bertemu, berarti dia mulai dalam fase naiknya. Seperti itu. Ini stokastik. Nanti kalau teman-teman merasa agak masih kebingungan, kuatkan video ini dengan googling di Google saja yang teman-teman tidak paham. Oke. Ini indikator ketiga yang saya tambahkan. Awalnya kan sudah ada indikator volume, itu yang tadi saya jelaskan, terus indikator Bollinger Band, terus indikator ADX, terus indikator stokastik. Sudah ada 4 indikator di chart ini. Ada satu indikator lagi yang juga penting. Ini juga indikator tren. Namanya apa namanya ya? Parabolic SAR, PSAR. Parabolic SAR. Nah, saya juga nggak ngerubah apa-apa, saya add saja. Oh, sebentar, PSAR-nya ganti aja, nggak asik warna hitam, ganti warna merah saja PSAR-nya. Saya ganti PSAR-nya dulu ya. Ini warnanya saya ganti warna merah saja. Oke, dan nah,
PSHR ini kalau di candle ditunjukkan dengan titik-titik yang ada di candle ini, titik-titik merah. Ini kan saya tadi warnanya ganti merah. Ada titik-titik merah di situ, itu menunjukkan tren dari pergerakan harga. Saat titik-titik PSHR ada di atas candle, itu berarti dia dalam fase turun, dalam tren turunnya atau bearishnya. Saat titik-titik PSHR itu ada di bawah candle, berarti dia dalam fase naik atau up atau bullish. Simpelnya seperti itu. Jadi PSHR juga ini namanya indikator tren yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memanfaatkan momen bullish yang terjadi pada momen naik yang terjadi pada pergerakan harga saham. Jadi saat PSHR ada di bawah candle, pada saat itu potensi teman-teman untuk mengikut tren naik dari sahamnya. Apalagi kalau baru terbentuk pada candle sahamnya, baru saja terbentuk, itu berarti momen teman-teman untuk ikut-ngikut naiknya harga saham tersebut. Itu kegunaan dari indikator tren parabolik SAR atau PSHR. Nanti kalau teman-teman agak masih bingung juga, silakan googling saja, baca-baca di internet ya. Itu indikator tren yang saya pikir penting buat teman-teman. Indikator yang lain yang menurut saya juga penting buat teman-teman adalah envelope. Sebentar, tambahkan indikator. Kita cari indikatornya, envelope, moving average envelope. Ini saya nggak rubah juga, saya add saja. Oke, saya add. Kita coba lihat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apa fungsinya moving average envelope ini? Jadi harga saham itu saya ganti ini day ya. Oke, saya ganti week. Fungsi dari moving average envelope ini, saham saat berada di bawah moving average envelope, dia tidak masuk dalam area orange yang itu, biasanya nanti dia bakalan masuk setelah dia keluar dari area moving average envelope itu. Nah, pada saat saham candle berada di bawah moving average envelope ini, plus PSHR-nya mulai terbentuk, di situ potensi teman-teman untuk ngambil sahamnya dan ngikut sahamnya naik. Biasanya seperti itu. Jadi kalau dia sampai keluar dari area moving average envelope ini, nanti dia pasti bakalan balik lagi ke area tersebut. Jadi paling minim area moving average envelope ini bisa jadi titik take profit teman-teman ya. Kalau area dia sudah menembus ke atas, di atas dari moving average envelope ini atau MA envelope ini, dia nanti juga pasti akan balik lagi ke area moving average envelope ini. So ini akan lumayan bagus buat teman-teman untuk mencermati kapan teman-teman layak untuk mulai membeli dan kapan teman-teman layak untuk mulai menjual sahamnya. Nah, indikator yang ada di sini bagi saya sangat cukup buat teman-teman untuk menganalisis teknikal dari suatu saham, pergerakan harga dari suatu saham. Kalau saya coba screenshot dulu ya. Aduh, salah. maaf. Yap, saya screenshot dulu. Terus bentar. Tadi mana? Sebentar. Saya coba screenshot tadi ya.
Mana tadi screenshotnya ya. Nah, saya edit dulu. Ini dia. Oke, ini wilayah volume. Teman-teman bisa mencermati semakin banyak garis hijau pada area volume, apalagi garisnya jauh tinggi-tinggi, itu berarti potensi teman-teman untuk mulai mencermati, karena berarti sedang ada akumulasi, pembeliannya sudah berulang terus-menerus. Di situ potensinya saham pasti bakalan bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat harga saham keluar dari area MA envelope ini, moving average envelope ini, itu juga posisi teman-teman untuk bisa mencermati sahamnya. Apalagi PSAR-nya mulai terbentuk ada di bawah candle sahamnya, itu sudah wilayah teman-teman untuk mencermati. Teman-teman bisa terkonfirmasi, oke, saya bisa mulai membeli. Terus di sini pada ADX, saat garis hijau mulai menembus ke atas, berpotongan dengan garis yang hitam sama yang merah, itu juga potensi teman-teman untuk mencermati sahamnya, karena berarti di situ titik balik saham mulai balik arah ke atas. Plus juga nanti teman-teman lihat di wilayah stokastiknya, garis hitamnya ada di atas atau di bawah ya. Dan teman-teman cermati juga Bollinger Band-nya. Ini sudah sangat lengkap buat teman-teman untuk mencermati saham dan pergerakan sahamnya. Jadi setelah teman-teman mencermati fundamental saham, cari-cari saham yang secara fundamental sudah under value, terus ternyata sahamnya juga bagus, dia juga bagi dividen. Setelah teman-teman mendapatkan saham-saham seperti itu, teman-teman coba bedah teknikalnya. Teman-teman bisa lihat kapan titik terbaik teman-teman untuk mulai mengambil sahamnya. Sudah sahamnya under value, teman-teman ngambil di titik terbaik untuk mulai mengambil sahamnya. Teman-teman bisa bayangkan maksimal profit yang sanggup teman-teman dapatkan dari bisnis saham di pembelian saham-saham under value. Apalagi ada bonus dividennya. Wah, luar biasa ya. Ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman mau ganti sahamnya, teman-teman klik di kode sahamnya. Salah bro. Teman-teman klik di kode sahamnya, terus saham yang mau teman-teman lihat apa, misalkan sahamnya mau lihat saham PTBA, ya udah PTBA, kasih .jk. Nah, ada linknya, teman-teman klik. Indikatornya secara otomatis sudah ngikut indikator yang sudah teman-teman setting, jadi teman-teman tidak perlu setting lagi dari awal indikatornya seperti apa. Ini contoh kasus pada saham PTBA. Saham PTBA ini masih baru saja menembus moving average envelope ya. Jadi ini dia sudah berkeliaran di bawah moving average envelope dan sekarang baru masuk ke moving average envelope ini. Ini juga potensial buat teman-teman cermati. Plus juga kalau secara perhitungan valuasi, PTBA juga menarik karena sudah terhitung under value. Jadi it's good. Ini bagus, silakan nanti teman-teman coba sendirilah mau mencermati saham apanya, saham yang mana. Teman-teman cek saham yang bagus apa, misalnya dari hasil teman-teman screening dengan iPod Go, teman-teman sudah dapatkan. Coba teman-teman bedah teknikalnya dengan step-step yang tadi saya paparkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan saham yang sudah under value, plus teman-teman dapat titik masuk terbaik untuk memaksimalkan bisnis saham teman-teman ya. Saya harap sih video ini teman-teman sebarkan ke orang lain, karena bagaimanapun biar banyak orang yang paham dan teman-teman yang nyubi-nyubi juga akhirnya tidak terjebak pada permainan bandar. Jadi
ya hitung-hitung juga beramal baik buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman untuk mencoba kita membantu yang lain biar tidak ikut terjebak jadi kadalnya bandar atau jadi pesugihannya bandar ya. Kita bareng-bareng untuk mengingatkan yang lain tentang bisnis saham yang seharusnya ya. Nanti silakan teman-teman coba sendiri, silakan coba di rumah. Cukup dengan Android saja teman-teman sudah bisa menganalisis fundamentalnya, menganalisis teknikalnya, dan teman-teman bisa berbisnis saham secara asik tanpa harus dengan PC pun teman-teman bisa melakukan bisnis saham secara lebih enjoy, santai, dan menikmati cuannya ya. Wis itu saja. Intinya terima kasih banyak sudah menonton sampai di video terakhir. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.